Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Septi Hoiriah, saya dari kelas 10 OTKP kelompok A. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang masa praaksara. Baik, masa praaksara adalah masa di mana belum ditemukannya tulisan. Masa praaksara ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembagian berdasarkan geologi. Nah, berdasarkan geologi dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu masa Azoikum. Masa Azoikum ini masa di mana bumi itu masih dalam keadaan sangat panas dan tentunya belum ada tanda-tanda kehidupan. Masa ini terjadi kurang lebih 250 juta tahun yang lalu. Kedua, ada yang namanya masa Paleozoikum. Di masa ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan nih, seperti mikroorganisme, ikan-ikan kecil tanpa tulang belakang, dan juga ganggang-ganggang seperti itu. Masa ini terjadi kurang lebih 340 juta yang lalu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya zaman Mesozoikum. Di zaman Mesozoikum ini mulai muncul binatang-binatang besar seperti dinosaurus, binatang burung-burung besar lainnya, binatang reptil besar lainnya. Di zaman ini disebut juga sebagai zaman reptil. Zaman ini terjadi kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada yang namanya zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini terjadi kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Di zaman Neozoikum ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zaman tersier dan juga zaman kuarter. Nah, zaman tersier ini di mana mulai muncul binatang-binatang menyusui seperti kera, jenis mamalia itulah. Selanjutnya muncullah zaman kuarter. Di zaman kuarter ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama zaman Pleistocene dan yang kedua zaman Holocene. Yang pertama akan kita bahas adalah masa Pleistocene. Masa Pleistocene ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada masa Pleistocene atas, Pleistocene tengah, dan juga Pleistocene bawah. Pleistocene atas. Pleistocene atas ini muncul manusia sejarah. Seperti di Indonesia ada Homo wajakensis, diambil dari wajahnya. Kemudian ada Homo soloensis, itu dari Solo ya. Masa Pleistocene tengah itu ada Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ini itu adalah manusia-manusia kera berbadan tegak. Nah, yang terakhir ada Pleistocene bawah. Pleistocene bawah ini merupakan masa yang paling tua. Di masa ini ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan Pithecanthropus robutus. Selanjutnya akan kita bahas adalah masa Holocene. Nah, masa Holocene ini mulai hiduplah manusia-manusia seperti kita ini. Manusia-manusia seperti kita ini disebut juga sebagai Homo sapiens, yang berarti manusia-manusia berotak cerdas, seperti itu. Selanjutnya, yang pertama tadi kan pembagian berdasarkan geologi ya. Nah, yang sekarang berdasarkan arkeologi nih. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di masa lalu menggunakan bendawi yang ditinggalkan. Nah, di masa arkeologi ini dibagi menjadi dua, yaitu masa batu dan juga logam. Masa batu ini kebudayaannya terbuat dari bebatuan seperti itu. Kemudian di masa logam, peninggalan kebudayaannya itu terbuat dari logam. Yang pertama ada zaman batu. Dan zaman batu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama Paleolitikum, yang kedua ada Mesolitikum, dan yang ketiga ada Neolitikum, keempat Megalitikum. Nah, yang selanjutnya ada zaman logam. Zaman logam ini ada yaitu namanya Perundagian. Nah, semua itu dari zaman batu hingga zaman logam tadi macam-macamnya bagiannya disingkat menjadi Paleomesranene Megadiperu. Itu semua tadi berdasarkan arkeologi. Dan
selanjutnya kita akan membahas satu-satu ini dari Paleolitikum, Neolitikum, Megalitikum, Mesolitikum, dan Perundagian tadi. Yang akan kita bahas pertama yaitu masa Paleolitikum. Paleolitikum ini atau batu tua itu peninggalan kebudayaannya seperti kapak-kapak keras. Contohnya kapak genggam, kapak perimbas, kapak penekat. Kemudian ketiga kapak tadi itu di Indonesia disebut sebagai kebudayaan Pacitan. Kemudian selain kapak-kapak tadi ada juga alat-alat sepi, alat untuk memotong daging sejenisnya seperti itu. Alat-alat sepi untuk memotong daging tersebut ini berasal dari kebudayaan Ngando. Kemudian di zaman Paleolitikum ini mereka cara hidupnya masih berpindah-pindah, kemudian meramu, berburu seperti itu. Yang kedua ada zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau batu Media Tengah ya. Batu Media Tengah ini hasil kebudayaannya seperti zaman Paleolitikum, masih sama. Tapi ini dibagi beberapa macam, yaitu yang pertama ada pebble, flocus, dan lain sebagainya. Nah, serangkaian ini tadi, macam-macam ini tadi disebut sebagai kebudayaan Bokson Habin. Ya, pendukung di zaman ini itu seperti Papua, Aborigin, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang namanya Neolitikum. Neolitikum ini berupa batu muda, itu hasil kebudayaannya seperti kapak batu yang sudah dihaluskan. Contohnya ada kapak lonjong, kapak persegi, juga kapak gerabah. Nah, cara hidup mereka itu bercocok tanam dan juga menetap. Jadi kapak-kapak tadi itu digunakan mereka untuk bercocok tanam. Nah, kemudian mayoritas penduduknya itu seperti Dayak, Nias, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, ini ada yang namanya Megalitikum. Megalitikum ini termasuk batu besar ya. Hasil kebudayaannya itu berupa batu besar yang berkaitan dengan aspek religi seperti menyembah nenek moyang seperti itu. Ini jenis-jenisnya seperti gerabah, kuburan batu, kemudian arca, dan sejenisnya itu. Cara hidup mereka itu masih seperti tadi, menetap dan juga bercocok tanam. Nah, kemudian mayoritas penduduknya itu juga seperti ini tadi ya, Neolitikum tadi, itu khas suku Melayu seperti Nias, Dayak, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya Perundagian atau zaman logam ya. Nah, zaman logam di Indonesia ini hanya melewati masa besi dan juga masa perunggu, tidak melewati masa tembaga. Nah, hasil kebudayaannya itu seperti Nakara, Moko, arca perunggu, kapak corong, dan lain sebagainya. Cara hidup mereka juga masih sama seperti tadi, menetap dan juga bercocok tanam. Kemudian mayoritas penduduknya itu seperti suku-suku ini ya, Melayu muda seperti Jawa, Sunda, kemudian Bali, orang-orang Manado, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi ulasan saya dari materi praaksara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.